Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu di bulan Juli. Kira-kira pesan penting apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu dan kepadaku? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, pesan semesta untuk bulan Juli, untuk hidup yang lebih baik ya. Jadi bukan saya yang mau menasehati kamu, tidak, tetapi readingan ini untukmu dan untukku, dimana saya hanya penyambung lidah, pesan semesta untuk kita ya, kamu dan diriku ya. Jadi jangan bilang Kak Ica berceramah ini itu, enggak ya, karena ini readingan umum untukmu dan untukku. Kira-kira apa pesan semesta di bulan Juli? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang pesan semesta di bulan Juli. Pesan semesta untukmu dan untukku di bulan Juli ini. Oke. Sudah ada satu kartu yang keluar. Wow, di sini ada the strike. Kamu banyak kepura-puraan nih ya. Hati mungkin tidak bahagia, tapi ya harus bahagia. Lagi apa ya, lagi marah ya, suasana hati lagi kecewa, lagi nggak mood ya, ataupun bimbang, ragu gitu. Di bulan Juli nih kamu punya kehidupan kayak macam bingung ya untuk mengambil keputusan, ataupun lagi galau-galau ya. Tapi di sini ada temperance, kamu tetap berpikir positif ya. Memang harus seperti begitu. Ya, walaupun keadaannya berbalik ya. Karena bukan kamu saja yang berjuang, seluruh umat manusia di dunia ini ya, di bumi ini lagi berjuang. Semua yang lahir di bumi ini pasti punya masalah. Tinggal kamu bisa menyikapinya gimana gitu kan. Nah ini. Jadi semua masalah pasti ada jalan keluar. Tinggal kamu mau fokus atau kamu mau berlarut-larut dalam masalah. Fokus mencari solusi atau berfokus pada masalah. Kalau kamu berfokus pada solusi, berarti kamu akan mendapatkan jalan keluarnya, penyelesaiannya. Tetapi kalau kamu berfokus pada masalah, berarti kamu malah menambah masalah yang lain ya. Nah ini, semesta mau sampaikan untuk lebih tenang ya. Dimana hidupmu harus tenang untuk menyelesaikan masalahmu, untuk menyelesaikan suasana hatimu harus tenang ya. Untuk membahagiakan dirimu harus tenang. Karena semua perlu cara perlu berpikir bagaimana supaya bisa maksimal ya, harus tenang ya. Jadi di bulan Juli pasti ada masalah apapun itu, entah masalah hati dari pekerjaan, dari percintaan, atau suasana mood sendiri ya, harus tenang. Di sini ada juga yang suka ember
ngompor-ngomporin ataupun apapun, kamu harus tenang. Jangan terbawa emosi. Karena akan ada orang yang mungkin kondisinya secara sengaja maupun tidak sengaja akan menyinggung perasaanmu. Waduh ya, gak usah dibawa baper-baperan ya. Bukan berarti kita bilang kita gak punya empati, tetapi untuk pertahanan diri ya kita harus memang seolah-olah mati rasa untuk baper-baperan, dimana adalah salah satu perlindungan buat diri kita. Ya. Oke. Kita lihat di sini ada the Death. Wow. Ada Page of Pentacles. Ada Ace of Swords. Ada Six of Cups. Oke, di sini semesta juga mau menyampaikan kepadamu bahagia dan bersyukur. Ada yang mungkin masih bersungut-sungut gajiku kurang. Ya, padahal yang dulu di luar sana masih banyak yang nganggur. Ya, jangan lihat dari situnya, lihat dulu kamu perlu kerja itu atau tidak. Kalau perlu ya kerja, jangan sudah kerja masih bersungut gaji. Banyak orang di luar sana mau kerja belum diterima gitu kan. Bahagia bukan nanti dia datang membahagiakanku, bos datang bahagiakanku, temanku datang bahagiakanku, pasanganku datang bahagiakanku. No, tapi bahagiamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Orang-orang semua pada susah, belum tentu dia mau membahagiakan orang lain. Contoh, kamu lagi pusing, stres, gak mungkin kamu bahagiakan orang lain. Jadi jangan berharap orang lain bahagiakan kamu. Tapi bahagiakan dirimu adalah tanggung jawab dirimu sendiri, entah apapun itu. Mau makan enak, makanlah. Mau tidur nyenyak, tidurlah. Mau santai-santai, pergi jalan-jalan, pergilah. Kalaupun gak ada teman, ya pergi sendiri. Ya. Jadi bahagia dari bentuk versimu, bukan versi orang lain. Flexing. Ya kalau mereka suka flexing ya biarin aja. Tapi kalau kamu hobinya makan, ya makan aja. Jangan ikut orang lain mau flexing, ujung-ujungnya kamu gak nyaman. Ya. Akhirnya dibilang sombong, ujung-ujungnya sakit hati karena mereka datang hanya memanfaatkan, karena flexing. Nah ini jangan sampai menjadi bumerang buat dirimu sendiri. Ya, jadi bahagia itu bukan flexing, bukan pencapaianmu ditunjuk-tunjukkan atau sombong atau pamer. Ya, itu hanya menambah masalah. Orang menambah hutang, datang mau pinjam duit, ya karena mungkin lihat kamu berhasil, ataupun malah mendoa-doa yang jelek karena mereka nggak suka atas kesuksesanmu. Jadi diam-diam aja, ya, dan bahagia sendiri. Ya, karena semua manusia itu pasti akan mungkin punya masalah dan akhirnya berdampak pada suasana hati. Jadi mungkin di sekelilingnya juga termasuk dirimu akan memperlakukan orang mungkin secara tidak sengaja kasar. Ini bisa dalam ucapan ataupun tindakan. Di bulan Juli nih ya, banyak orang yang gerasa gerusu, banyak orang yang mungkin diam, bad mood ya. Tetapi ya itu, kondisi kamu yang harus tadi tenang, selalu berpikir positif, bahagia. Ya, bahagia bukan dari si A membuatmu bahagia, tapi kamu yang membuat dirimu bahagia sendiri dengan versimu. Karena dengan kebahagiaan dan bersyukur akhirnya mengundang kebahagiaan lainnya kepadamu. Ya, jadi jangan si A sudah ribut-ribut, kamu juga langsung ribut. Ya, ikut energinya. Dia ngeluh-ngeluh, kamu juga ngeluh-ngeluh. Ya diam aja. Ya, ibaratkan dia udah apes, kamu mau juga ikut apesnya. Karena menular, energi itu menular. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Jadi jangan dekat-dekat orang yang lagi energinya negatif. Macam contoh ngeluh, marah. Ya, itu ujung-ujungnya nanti kamu diam aja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya nanti kamu capek. Kok saya capek ya badanku ya? Kok lelah ya, kok ngantuk ya? Ya karena energi negatifnya tertular. Energi gak bisa kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Ataupun langsung kamu bad mood ya, ujung-ujungnya kamu mungkin ngegas ke orang lain lagi. Nah karena menular. Ataupun cuek kepada orang lain lagi karena menular dari temanmu itu. Ini contoh. Ataupun pasangan ribut dengan bos, bawa pulang ke rumah masalah, ribut lagi dengan istri bawa kesalnya ke anak-anak ya. Anak pertama marah anak adiknya ya, berantai. Nah ini jadi jangan sampai ribut-ribut gitu, harus bisa mengontrol diri ya. Bulan 7 ini banyak masalah hati lah paling ini ya, dipendam. Bukan masalah yang kayak besar gitu, tapi masalah kecil jadi besar karena dipendam gitu dan tidak bahagia ya.
Manusia pasti punya kekurangan. Gak usah fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kelebihan. Ya, oke. Jadi di situ semesta mau sampaikan untuk bahagia. Bahagiakan dirimu. Jangan suruh orang membahagiakanmu, tapi kamu yang harus membahagiakan dirimu sendiri. Dan banyak bersyukur. Apapun yang terjadi dalam dirimu yang sudah ada disyukuri. Jangan melihat yang belum ada. Kalau yang belum ada, oke, nggak apa-apa. Itu sebagai acuan, bukan sebagai kamu gagal. Acuan untuk besok saya dapatkan itu. Bukan, wah dia sudah punya kok saya begini. Jangan. Kamu harus berfokus pada apa yang sudah kamu punya dan bersyukur. Supaya apa? Yang baik-baiknya akan datang kepadamu. Ya. Oke, kita lihat lagi di sini di bulan Juli apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ada The Fool, ada Five of Swords, ada King of Pentacles. Harus tegas dalam mengambil keputusan ya. Kalau kamu gak tegas, kamu pusing sendiri nanti, terutama dalam finansial. Ya, jangan terlalu banyak cicilan. Kalau sudah cicilan ada kayaknya gimana? Ya sudah, dilunasi, nggak usah tambah lagi. Itu sudah terlanjur. Tetapi di sini jangan sampai pusing stres gara-gara keuangan. Kamu gak ada keuangan, kamu akan stres. Ya, kamu gak ada finansialmu nggak cukup ya maksudnya ya. Atau kamu kerja-kerja cuma untuk bayar hutang. Ujung-ujungnya barang yang kamu beli secara online atau secara cicil kredit, ini contoh ya, udah rusak. Ataupun udah banyak servisnya atau macam-macam lah. Atau kamu udah bosan, tapi cicilan masih jalan. Nah ini jadi semesta mau sampaikan untuk jangan banyak angsuran, banyak hutang. Jangan hutang lah. Entah hutang bank, hutang pribadi, hutang apapun, cicilan itu, kredit dan lain-lain. Nggak usah, supaya hidup pun tenang. Ya, supaya kamu ada merasa kesyukuran. Jangan banyak hutang. Dan jangan pinjamkan orang uang. Apapun itu. Tadi saya bilang, amunisimu adalah uang. Nih, semesta mau sampaikan kepadamu untuk hidup tenang, hidup nyaman, hidup damai, kamu harus mempunyai amunisi. Amunisimu itu apa? Duit. Ya, tuh jangan boros. Jangan juga, dan berani untuk berkata tidak untuk pinjam-pinjam duit. Entah kamu mau pinjam duit atau orang kamu mau meminjamkan. Karena terkadang kita baik, orang malah menjahati kita ataupun kita akan mengemis atas barang kita. Ya. Jangan pinjam-pinjam duit atau dan juga nggak usah meminjamkan duit supaya aman. Entah mereka mau bilang kamu jahat kek, entah mau bilang ini kek, tapi kan pakai bahasa yang bagus. Aduh maaf ya aku kosong, maaf belum bisa bantu ya, gitu aja. Jangan nggak enakan, aduh gimana ya. Pakai bahasa yang santun gitu, pasti juga mereka mengerti. Namanya juga pinjam, ya kan? Tetapi kalau kamu sudah kasih terus kamu nagih, ya ujung-ujungnya pasti akan bakal kecewa kalau mereka tidak bayar sesuai waktu. Karena mereka juga punya kebutuhan lain, kamu pun juga ada. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka terlambat bayar atau belum bisa bayar. Ya. Itu salahkan dirimu karena kamu tidak tegas. Bicara tentang keuangan harus tegas di bulan Juli, ya. Begitupun jajanmu. Jangan banyak jajan, banyak beli-beli yang tidak penting. Ya, harus hemat. Hemat karena ingat amunisi jangan habis. Yaitu apa? Duit. Ya. Duit akan membuatmu bahagia kalau kamu punya duit. Walaupun mungkin cuman di rekening doang, tapi kamu merasa tenang. Ada duit kok gitu. Ketimbang kamu gak punya duit. Ya, uang gaji banyak tapi cicilan full. Ujung-ujungnya cuman seminggu udah habis lagi. Kere lagi, stres lagi. Nah ini, jadi harus punya amunisi. Jangan punya cicilan. Kalau sudah punya cicilan, semesta bilang bayar, lunasi, dan jangan ambil cicilan lagi. Ya, oke. Kita lihat lagi King of Cups. Pesan semesta, ada Nine of Cups, ada Seven of Wands. Wow, di sini banyak senyum ya, banyak senyum. Karena senyum itu akan membuka rezekimu. Ya, apapun itu, dengan musuhmu, dengan siapapun, orang nggak kenal ya. Karena tercas. Tadi saya bilang energi itu adalah tidak bisa kelihatan ya. Energi tidak bisa kelihat, tetapi bisa dirasakan. Kamu senyum ke orang ya. Mereka balas senyum tuh kamu bahagia, walaupun mungkin kamu cuma senyum doang. Dan akhirnya kamu moodmu akan up. Di sini banyak senyum. Bukan kamu tunggu mereka senyum duluan ke kamu, tapi kamu yang harus banyak senyum. Senyum, bukan yang sinis ya, yang paksa-paksa, yang tulus gitu. Ya, kamu senyum kepada orang, orang pasti balas akan senyum. Kamu menegur orang dengan sopan, orang pasti akan juga membalas dengan sopan. Dimana akhirnya mood kamu up. Akhirnya energi bahagia datang. Banyak senyum. Jangan tunggu orang menyapamu, jangan tunggu orang senyum padamu baru kamu balas.
tetapi kamu harus memberikan senyuman manis, menyapa dengan tulus. Agar apa? Hidupmu lebih bahagia. Sapaanmu bisa membuat orang happy, kamu pun juga happy mendapatkan balasan dari mereka. Nah, itu sama seperti kita diberi air pada saat kita haus. Ya, kan bicara energi. Senyum itu adalah energi. Energi bahagia, walaupun cuman senyuman, tetapi hati bisa langsung tercas. Ya, jadi banyak senyum supaya energi positifmu tercas, ya. Oke, berikutnya di sini jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Kayak gengsi ya berarti siap-siap kamu apes. Jangan juga malas. Ya. Ada dikasih pekerjaan malas, ya sudah kamu dipecat besok, ya. Atau kamu digantikan, ya. Nah, ini jadi jangan malas. Ada peluang kerja. Ingat, kerja pasti capek, nggak ada kerja nggak capek. Ya. Ada Kaica orang-orang yang sudah punya ini passive income, ya itu urusan mereka. Ya, yang passive income juga belum tentu mereka bahagia. Ya, masih mau kerja. Coba lihat orang-orang kaya masih kerja, masih memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi jangan malas. Karena kerja itu bukan hanya otot, tapi berpikir juga itu kerja. Ya. Jadi jangan malas. Ya, malas itu sama seperti kamu akan membunuh dirimu secara perlahan. Entah dari sisi fisik, kesehatan, ataupun dari sisi finansial. Nah, ini jadi harus kerja. Jangan malas. Sekecil apapun harus kerja. Ya. Jangan loyo-loyo. Hidup ini adalah perjuangan, ya. Jadi jangan malas, jangan juga gengsi. Wah, saya sarjana harus kerja ini. Nggak usah lihat-lihat pendidikan. Ya, sekarang tuh duit, ya, yang menghasilkan, yang produktif, yang halal, yang kamu kerjakan. Ya, jadi jangan gengsi. Gengsi akan miskin kamu. Apalagi sudah bodoh malas pula. Ya, menyusahkan orang lain. Nah, ini jangan gengsi, jangan malas, ya. Karena rezeki itu harus diterima. Terima itu harus buka. Buka itu ada gerakan. Tuh, tanganmu aja membuka itu gerakan. Berarti kamu siap menerima. Ada action. Ada gerak. Ya, kita siap menerima. Berarti membuka tangan. Itu barusan membuka tangan. Ya, dengan cara apa? Ya, action. Ya, kamu kerja. Ya. Jangan malas. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini. Ada The Hermit, ada Eight of Wands, dan ada Queen of Swords. Oke, di sini semesta mau sampaikan dibilangnya jangan banyak omong. Jaga ketenangan hatimu, jaga ketenangan pikiranmu, jaga juga dari sisi action, ya, dimana jangan gabung-gabung dengan orang tukang gosip. Ujung-ujungnya kamu sakit hati, ataupun malah kamu yang bergosip untuk orang lain. Ya, itu akan memancarkan energi negatif dan akhirnya menarik energi kurang bagus masuk dalam hidupmu, atau hal-hal buruk masuk dalam hidupmu. Jangan berkumpul-kumpul dengan orang yang tukang banyak omong, ataupun kamu sendiri yang jangan banyak bicara tetapi banyak gerak, ya. Nah, ini jadi mulutmu ditahan, karena ada beberapa yang mungkin ke depan entah kamu menyinggung orang lain atau kamu tersinggung atas perkataan orang lain. Jadi jangan banyak omong, dan jangan juga terlalu koneksi dengan orang yang tukang gosip, tukang omong. Hari ini dia care denganmu, kamu gak ada bersamanya, dia omongin kamu, ya. Jadi seperti itu yang mungkin saya mau infokan kepadamu tentang pesan dari semesta untuk bulan Juli ini, ya. Jadi tetap tenang, bahagia, kamu harus bersyukur, lebih banyak bersyukur, ya, supaya energi kelimpahan datang kepadamu, ya. Terus banyak senyum, jangan banyak harus tegas, ya. Jangan banyak hutang, ya, jangan gengsi, tadi itu apalagi tuh. Jangan malas. Jangan boros, ya. Dan jangan banyak bicara. Karena ingat, mulutmu sumber malapetaka juga kalau terlalu banyak bicara, ya. Nah, ini hati-hati, jaga mulut, ya.
dan jaga perasaan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.